Pondok Karya Pembangunan PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi membuktikan posisinya sebagai lembaga pendidikan yang adaptif dan nasionalis pada peringatan HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Tepat pukul 7 pagi, suasana khidmat menyelimuti Al-Hidayah Sport Center yang menjadi pusat pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih. Seluruh fungsionaris pondok, para pendidik, komite hingga ribuan santri berbaris rapi dengan tingkat kedisiplinan tinggi. Rangkaian upacara pembukaan ini menjadi bukti bagaimana PKP Al-Hidayah menaruh perhatian besar pada penanaman nilai-nilai patriotisme sejak dini di lingkungan pesantren. Suasana upacara tahun ini tampak berbeda dengan adanya penerapan regulasi pakaian adat bagi seluruh peserta yang hadir. Lapangan Al-Hidayah Sport Center dipenuhi warna-warni keragaman busana bertema baju adat Nusantara. Keberagaman busana yang ditampilkan oleh keluarga besar PKP Al-Hidayah ini menjadi simbol komitmen pondok dalam merawat nilai kebinekaan kepada para santri. Melalui perpaduan busana adat dan pejuang ini, PKP Al-Hidayah menegaskan identitas santrinya yang kokoh, memegang tradisi lokal, namun tetap siap berwawasan global. Momen peringatan kemerdekaan tahun 2026 ini juga menjadi pembuktian mutu dan kualitas sistem pendidikan yang diterapkan oleh PKP Al-Hidayah. Manajemen pondok mengumumkan capaian salah satu alumni terbaiknya, Ahmad Fahri Mubarak, yang sukses terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa pola asuh, pembinaan mental dan penegakan disiplin di PKP Al-Hidayah memiliki standar kompetensi yang baik. Keberhasilan Ahmad Fahri Mubarak bertugas di tingkat nasional ikut memperkuat reputasi PKP Al-Hidayah sebagai rahim lahirnya tokoh-tokoh muda berprestasi. Kesuksesan jalannya upacara tidak terlepas dari peran krusial tim Paskibraka internal PKP Al-Hidayah yang bertugas mengibarkan bendera merah putih di lapangan utama. Dengan formasi baris berbaris yang presisi, langkah yang tegap, dan koordinasi yang matang, tim pengibar pondok sukses menjalankan tugas suci mereka tanpa celah di hadapan ribuan pasang mata. Keberhasilan performa ini menjadi representasi nyata dari buah latihan keras, kedisiplinan tinggi, serta gemblengan mental yang diterapkan secara konsisten dalam ekstrakurikuler kepaskibrakaan di lingkungan pondok. Korelasi antara esensi kemerdekaan dan visi besar PKP Al-Hidayah Jambi digambarkan melalui komitmen nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Bagi segenap sivitas akademika pondok, mereka adalah proses berkelanjutan untuk membebaskan generasi muda Jambi dari keterbatasan berpikir dan ketertinggalan zaman. Kehadiran alumni di Istana Merdeka serta keunikan upacara bertaraf Nusantara di Al-Hidayah Sport Center menjadi fondasi awal sebelum memasuki babak baru transformasi kelembagaan. PKP Al-Hidayah mengawali Hari Kemerdekaan dengan catatan prestasi yang konkret, sekaligus mengukuhkan dari sebagai institusi pendidikan berbasis agama yang siap menyongsong fajar Indonesia Emas. Ketuhanan yang Maha Esa. Memasuki rangkaian acara inti, PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi langsung meluncurkan 3 program unggulan baru secara formal.
Pihak manajemen pondok memanfaatkan momentum HUT RI ke-81 ini sebagai langkah penting untuk mendeklarasikan diri sebagai Center of Excellence atau pusat keunggulan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Peluncuran 3 program 1 langkah PKP Al-Hidayah ini dihadiri oleh jajaran tokoh daerah, mitra strategis dan disaksikan oleh seluruh peserta upacara di atas panggung utama. Langkah ini menjadi penanda bahwa PKP Al-Hidayah bergerak dinamis, melakukan modernisasi demi mencetak lulusan yang kompetitif, berkarakter, dan melek teknologi. Hari ini kita akan melantik 6 orang yang akan kita percayakan untuk menjadi pengurus aksi Kolam Santri Internasional. Anak-anak Abah yang berminat untuk kuliah di Timur Tengah, kuliah di Eropa, kuliah di Amerika, kuliah di Asia, kuliah dimanapun, bahkan sampai ke Cina, maka aksi yang akan mengurus anak-anak Abah sekalian. Sejak pelantikan ini sampai dengan anak-anak Abah, terjaring mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri, maka semua urusannya akan diurus oleh aksi yang diketuai oleh Ustazah Anissa Rahim LC dengan anggota Ustadz Rusdan Ahlan Nur LC, Ustadz Ahmad Febrianto, Ustadz Habib Nagib Al-Jupri, Ustazah Maimun, dan Ustazah Justin. 6 orang inilah yang akan mengurus anak-anak yang mau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Dan hari ini sudah ada 6 yang mendaftarkan diri untuk melanjutkan ke luar negeri. Ada yang mau ke Australia, ada yang mau ke Singapura, dan ada yang mau ke Jepang. InsyaAllah aksi akan memfasilitasi semua urusan anak-anak. Yang kedua, hari ini kita juga akan meluncing sebuah program baru kerjasama dengan Basnas Provinsi Jambi. Kita akan meluncing program Gerak Dagu. Namanya program Gerak Dagu, Gerakan Impak 2000 seminggu. Dana ini akan kita kumpulkan ke Basnas setiap hari Jumat. Setiap orang berimpak Rp2.000 setiap hari Jumat. Berarti sebulan cuma Rp8.000. Nanti setelah dikumpulkan selama setahun, 70% dari pengumpulan itu akan dikembalikan ke pondok. Dan dana itu akan kita gunakan untuk kepentingan seluruh keluarga besar PKP Al-Hidayah, termasuk di dalamnya adalah memberangkatkan umroh guru, karyawan, dan santri PKP Al-Hidayah. Dan yang ketiga, program kerjasama dengan Habit Trend. Hari ini kita akan menandatangani MOU dengan Habit Trend, di mana nanti anak-anak tidak lagi memegang duit cash. Kartu santri, kartu guru, dan kartu karyawan sekaligus berfungsi untuk multidimensi. Bisa untuk absensi, bisa untuk kartu pelajar, dan bisa untuk belanja. Setiap anak yang mau belanja tinggal tap saja di tempat-tempat yang sudah disediakan tempat untuk belanja itu. Maka hari ini kartu itu akan kita launching untuk seluruh keluarga besar PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi. Pilar inovasi pertama yang diperkenalkan ke publik Jambi adalah sebuah gerakan filantropi berkelanjutan yang diberi nama Dagu, singkatan dari Gerakan Aksi 2000 per Minggu. Guna memastikan akuntabilitas dan penyaluran yang tepat sasaran, PKP Al-Hidayah menggandeng institusi resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi. Program Dagu ini didesain sebagai sarana edukasi praktis untuk melatih kepekaan sosial para santri terhadap realitas di sekitarnya. Melalui kontribusi kolektif yang konsisten, PKP Al-Hidayah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, memastikan bahwa setiap santri memiliki empati untuk membantu sesama. Lompatan strategis kedua yang menjadi sorotan utama adalah peresmian lembaga internal khusus bernama AKSI atau Al-Hidayah Kolam Santri Internasional. Program eksklusif ini dibentuk sebagai jawaban nyata PKP Al-Hidayah dalam memfasilitasi kebutuhan para santri yang memiliki target untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Melalui lembaga aksi, para santri akan mendapatkan pendampingan intensif mulai dari penguasaan bahasa asing tingkat lanjut, metodologi riset ilmiah, hingga bimbingan adaptasi budaya. Inisiatif aksi ini menegaskan bahwa PKP Al-Hidayah membuka gerbang agar pemikiran santri Jambi mampu bersaing di tingkat internasional.
Melengkapi portofolio modernisasinya, pilar ketiga yang diluncurkan adalah digitalisasi ekosistem pesantren secara menyeluruh melalui implementasi sistem Smart Ponpes. Melalui program ini, PKP Al-Hidayah memperbarui pola manajemen konvensional dengan mengintegrasikan seluruh layanan administrasi, monitoring akademik orang tua, pengelolaan keuangan hingga aktivitas harian santri ke dalam platform digital terpadu. Transformasi teknologi ini membuktikan bahwa manajemen PKP Al-Hidayah adaptif terhadap disrupsi era digital, sekaligus memposisikan diri sebagai pionir pesantren modern di Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Smart Ponpes PKP Al-Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Program Gerak Dagu, Gerakan Impak 2000 seminggu. Bismillah. Aksi Al-Hidayah Kolam Santri Internasional. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh guru dan karyawan beserta segenap pimpinan yang hari ini mengikuti instruksi untuk menggunakan 3 jenis dress code: pejuang, nusantara, dan ala dunia. Dan terima kasih khusus juga saya ucapkan kepada seluruh anak-anak abang. Suasana di Al-Hidayah Sports Center semakin dinamis ketika rangkaian acara beralih pada pagelaran seni dan ketangkasan fisik yang dibawakan oleh santri-santri pilihan. Kemeriahan ini dibuka oleh penampilan dari marching band putra dan putri PKP Al-Hidayah yang membawakan aransemen lagu-lagu patriotik nasional. Keharmonisan nada yang dia sajikan menarik perhatian seluruh hadirin, menunjukkan tingkat kedisiplinan dan kerjasama tim yang kuat. Penampilan pembuka dari korps musik ini menaikkan tensi perayaan HUT RI ke-81, sekaligus membuktikan bahwa bakat non-akademik di PKP Al-Hidayah dikembangkan dan difasilitasi dengan baik. Apresiasi penonton terlihat saat lapangan utama diambil alih oleh tim olahraga sunnah PKP Al-Hidayah melalui atraksi horseback archery atau memanah di atas kuda. Para santri menunjukkan keseimbangan dan fokus saat melesatkan anak panah tepat pada sasaran di atas kuda yang sedang berjalan cepat. Atraksi tersebut disusul dengan peragaan jurus-jurus dari seni bela diri silat tapak suci yang diperagakan secara kompak oleh ratusan santri. Seluruh eksibisi ketangkasan fisik dan seni ini ditutup setelah babak final lomba putra-putri selesai digelar, yang kemudian disambung oleh penampilan musik akustik dari komunitas seni santri PKP Al-Hidayah. Sebagai puncak dari seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan, PKP Al-Hidayah menggelar kegiatan komunal yang menyentuh nilai kebersamaan, yakni tradisi masak bersama ala pejuang. Di area terbuka yang luas, panitia menyediakan hidangan berupa kambing guling serta es krim gratis yang dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir. Momen ini menjadi ruang silaturahmi yang hangat, mempertemukan pimpinan yayasan, para asatid, staf operasional, seluruh santri, hingga ratusan alumni yang kembali datang ke pondok. Tradisi makan bersama ini merefleksikan semangat gotong royong dan rasa kesetaraan yang menjadi motor penggerak kemajuan PKP Al-Hidayah. HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026. Kami bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Bagi kami, kemerdekaan itu adalah bagaimana cara mengisinya. Dan kami akan berkomitmen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa agar target untuk mencapai generasi emas 2045 bisa terwujud. Kita semangat membina anak-anak bangsa, generasi Gen Z dan Gen Alpha. Mereka kita siapkan untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia emas pasti akan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita mudah-mudahan dengan kemerdekaan ke-81 ini bisa menjadi semangat baru bagi santri untuk lebih baik dan lebih sempurna. Ada 3 hal yang kami launching hari ini supaya bisa menjadi semangat baru bagi anak-anak kami.
persiapan mereka untuk sekolah ke internasional dimanapun mereka berada. Kemudian juga ada launching kita sedekah bersama Basnas, wakaf bersama Basnas, kemudian juga ada launching kartu santri bersama EduFriend. Menjadi semangat baru bagi kami untuk PKP Indonesia. Melalui seluruh rangkaian kegiatan yang terlaksana dengan baik ini, PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi menyampaikan pesan yang kuat kepada masyarakat luas. Peringatan HUT RI ke-81 di Pondok Pesantren ini menjadi panggung manifestasi dari sebuah lembaga pendidikan Islam yang modern, mandiri, dan berorientasi pada prestasi global. Dari keberhasilan alumni menembus Paskibraka Nasional, peluncuran 3 program visioner Center of Excellence, hingga pelestarian tradisi gotong royong, semuanya berjalan beriringan. PKP Al-Hidayah Jambi membuktikan diri sebagai ekosistem tempat nilai agama, teknologi, dan nasionalisme diramu untuk masa depan generasi penerus bangsa.